Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, meskipun kita saat ini beribadah dengan segala keberadaan yang mungkin kurang nyaman karena harus beribadah di rumah, tetapi biarlah semuanya ini tidak akan mempengaruhi semangat kita, kerinduan kita kepada Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk kita menyembah kepada Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan pujian. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Engkau Allah yang layak kami puji, kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan segala keberadaan kami dan keterbatasan kami saat ini, kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami untuk kami boleh menyembah kepada Tuhan, untuk kami boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan saat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pagi hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 4, Allah Bapa kami puja.
bersama-sama menyatukan hati. Kita akan bersyafaat bersama-sama dan juga menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat dan sekaligus mempersiapkan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang kita. Kita persiapkan hati, doa syafaat pada saat ini dengan pujian, ku tak akan menyerah. Mari kita akan berdoa syafaat. Terpujilah Allah dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari Tuhan kami bersyukur jikalau Tuhan masih perkenankan kami untuk kami datang dan menyembah kepadamu. Biarlah Tuhan kiranya tangan kasih dan kuasa-Mu boleh beracara
terkhusus kami menyerahkan akan kondisi bangsa dan negara kami, pada khususnya yang menghadapi pandemi COVID-19 yang varian Delta yang sungguh-sungguh mengganas ini. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, dan biarlah kiranya anak-anak-Mu tidak menjadi lemah, namun anak-anak-Mu akan boleh menghadapi kondisi ini dengan penuh lapang dada, dan kiranya ini akan menjadikan anak-anak-Mu semakin mendekat kepadamu, semakin berserah kepadamu, dan juga akan menjadikan anak-anak-Mu semakin mengembangkan daya kreativitas dan inovasi yang baru. Tuhan campur tangan sehingga anak-anak-Mu akan mampu untuk menghadapi kondisi-kondisi yang berimbas karena COVID-19 ini, dalam punya dengan perekonomian mereka. Tuhan boleh terus berkati, Tuhan campur tangan, dan kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang kena COVID-19, baik hamba Tuhan, demikian juga para nakes, tenaga kesehatan, Tuhan campur tangan, demikian pula keluarganya. Biarlah kiranya Tuhan yang berikan penghiburan dan kekuatan sehingga mereka tetap mampu menghadapi dan Tuhan jamah segala sakit penyakitnya sehingga boleh sehat seperti sedia kala. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga boleh terus campur tangan bagi bangsa dan negara kami, para pimpinan negara kami mulai dari tingkat RT sampai dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga akan mampu untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan di tengah-tengah kondisi mengatasi merebaknya pandemi karena mutasi virus Delta ini. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh berikan hikmat dan kebijakan di tengah-tengah itu semuanya. Tuhan, masih ada bencana alam, masih ada kesalahpahaman, kejahatan demi kejahatan. Biarlah Tuhan campur tangan sehingga kiranya bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami boleh mampu untuk mengatasi itu semuanya. Tuhan berikan hikmat dan kebijakan bagi rakyat Indonesia ini untuk bergandengan tangan bersama dengan para pemimpin-pemimpin untuk mengatasi pandemi ini. Sungguh Tuhan, Engkau campur tangan sehingga semuanya Tuhan yang boleh acara, Tuhan yang boleh terus menjadikan keindahan. Dan kami juga berdoa bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia, Tuhan boleh terus berkati dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Demikian pula Tuhan, para lembaga-lembaga yang ada, Tuhan campur tangan sehingga bisa berjalan dengan baik, dan kebijakan-kebijakan bagi pemimpin-pemimpin gabungan Gereja Baptis Indonesia mulai dari tingkat daerah, BPN, Pamunas, Yayasan Baptis, Yayasan Rumah Sakit Baptis akan boleh membuat kebijakan hanya untuk hikmat dan kebijakan-Mu dan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percayakan Tuhan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi Bapak serta Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dan sampai 3 minggu ini kita akan mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Namun biarlah tetap dilakukannya dengan penuh hikmat dan hormat kepada Tuhan, dengan penuh keseriusan, karena kondisi kita sedang diberlakukannya PPKM darurat. Dan biarlah kondisi ini sungguh-sungguh kita pahami dan kita maklumi, dan kiranya tidak akan membuat kita semakin lemah, namun akan membuat kita semakin kuat. Jadikan ini bukan sesuatu yang negatif, tetapi yang positif untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan membuka daya kreativitas dan inovasi-inovasi dalam setiap kehidupan kita, terkhusus dalam bidang ekonomi. Disadari maupun tidak mau ataupun tidak, kondisi ini mempengaruhi berbagai lini kehidupan,
termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga pada pagi hari ini kita akan boleh belajar, di mana minggu-minggu yang lalu kita belajar dalam punya dengan kunci kemenangan dalam mengisi kemerdekaan, terkhusus dalam punya dengan ketahanan ekonomi dan pengembangan ekonomi. Pada saat ini kita akan boleh melihat bagaimana atau sesungguhnya apa yang harus kita lakukan, peran apa, dan ada hal-hal yang lain. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh belajar dalam punya dengan mengisi kemerdekaan, dalam punya dengan peran dalam diri kita untuk mengembangkan ekonomi. Yang saat ini kita akan soroti dari Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita akan berdoa. Allah, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami buka mata hati rohani kami untuk kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu, dan untuk Engkau bertakhta atas kami dan menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, saudara, dalam kondisi perekonomian ataupun dalam dengan kemerdekaan ekonomi, ada hal yang berperan, yaitu Allah dan manusia atau kita. Nah, dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari situasi dan kondisi yang sungguh-sungguh tidak ada apa-apa. Anggap ajalah kalau saat ini kita mengalami suatu kondisi krisis ataupun kondisi yang sungguh-sungguh harus memacu dalam setiap kehidupan kita, atau dibilang anggap sebagai titik nol dalam diri kita. Nah, dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang selanjutnya dalam satu pasal ini, di situ Allah sudah berperan sebelum menciptakan manusia, menunjukkan bahwa Allah menyediakan kebutuhan manusia sehingga manusia diciptakan pada hari yang ke-7, pada hari yang ke-6, dan sebelumnya diciptakannya segala kebutuhan manusia. Jadi itu menunjukkan bahwa yang pertama, peran Allah kepada manusia itu menyediakan kebutuhan manusia. Lalu bukan hanya menyediakan kebutuhan saja, tetapi menyediakan sarana dan perawatan. Jadi ada sarana, ada perawatan. Ini menunjukkan sesuatu yang sungguh lengkap, sesuatu yang memanjakan saya dan saudara. Itu bisa kita lihat langsung kita dari Kejadian pasal pertama, mulai ayat yang ke-27, 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, itu dalamnya dengan penyediaan kebutuhan manusia kepada manusia. Jadi berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Jadi peran Allah yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, selain menyediakan kebutuhan manusia, karena bukan hanya sementara manusia itu berlanjut dalam kehidupannya, maka Allah supaya keberlangsungan itu berjalan dengan baik, Allah menyediakan sarana perawatan, untuk menjaga supaya ada suatu keseimbangan yang sungguh luar biasa, atau ekosistem itu bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu sarana apa? Yang pertama yaitu kepada manusia.
manusia diberikan tempat tinggal. Itu kita lihat dari pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Allah menyediakan tempat tinggal bagi manusia. Di situ dikatakan dan memelihara taman itu. Lalu dalam ayat yang ke-16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dan buahnya dengan bebas. Jadi berarti ada buah-buahan. Lalu kalau ayat selanjutnya ada sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran yang berbiji sehingga bisa dikembangkan lagi melalui biji-bijian, melalui setek ataupun melalui cangkok dan lain sebagainya. Demikian juga buah-buahan juga bisa dikembangkan. Jadi bukan hanya sekedar diambil lalu mati, tapi itu bisa berkelanjutan atau berkesinambungan. Lalu ada hewan-hewan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu menyediakan sarana prasarana. Jadi hewan ini untuk apa? Hewan ini kotorannya bisa memberikan suatu kesuburan bagi sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan juga ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini juga berfungsi supaya hewan-hewan itu bisa berkembang biak. Jadi terjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, dan itu terus merupakan suatu siklus yang berjalan seterusnya. Dan lalu juga Allah membuat samudra raya. Ya, ada sarana samudra raya, tetapi juga ada hujan. Jadi adanya samudra raya karena adanya hujan untuk menampung air, dan air ini juga berfungsi kepada manusia, untuk sayuran, untuk buah, untuk hewan. Jadi bisa diartikan bahwa Allah itu sungguh-sungguh meninabobokan, sungguh-sungguh memanjakan umat manusia. Nah, setelah semuanya itu diberikan kepada manusia, tidak berhenti di situ. Itu merupakan suatu kunci kepercayaan Allah kepada manusia. Dan ini sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat bernilai. Itulah sebabnya Allah ingin supaya manusia itu merasakan dirinya berharga, merasa bahwa dia sungguh-sungguh dihargai Allah, maka manusia diberikan peran di dalam menjaga perekonomian dalam kehidupan, dalam keadaan apapun. Nah, dalam pasal 2 ayat 15 tadi dikatakan bahwa mengusahakan dan memelihara. Lalu ayat yang 19 juga dikatakan, lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu, sehingga ada suatu keserasian. Jadi perannya menurut ayat ini mengusahakan dan memelihara. Bukan hanya sekedar mengusahakan, tetapi setelah diusahakan lalu mendapatkan, lalu bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memeliharanya, sehingga itu tetap bernilai, sehingga itu tetap bermanfaat sampai bisa berkesinambungan. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, dalam kehidupan umat manusia terus berkembang. Ya, tidak hidup secara makhluk individu, tetapi juga sosial yang tadi dikatakan untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak. Berarti di situ terus ya, dalam ayat yang ke-29 dalam pasal 1 tadi, beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, setiap orang butuh makan, setiap orang butuh fasilitas dan lain sebagainya. Dan segala sesuatunya mungkin bisa saja bertubrukan dan mungkin saling membutuhkan dan sebagainya. Nah, lalu disinilah dibutuhkan hubungannya dengan bekerja sama. Jadi peran yang ketiga dalam kehidupan umat manusia adalah bekerja sama. Sudah dicontohkan oleh Tuhan, yaitu bahwa laki-laki diberikan seorang penolong. Itu sebenarnya suatu contoh bekerja sama, tetapi dijelasasikan, dikembangkan karena beranak cucu dan bertambah banyak, sehingga bukan hanya pada
Adam dan Hawa saja, tetapi sampai anak cucu dan sampai dengan sekarang, sehingga dibutuhkan bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Bekerja sama untuk menjaga ekosistem ini, bekerja sama untuk menjaga perekonomian, bekerja sama untuk mengatasi kalau saat ini kondisi-kondisi COVID yang terus berkembang, yang seakan-akan menggila ini. Nah, sebab apa? Tanpa kerjasama tidak akan mungkin kita bisa melakukan. Dan dengan bekerja sama kita bisa menikmatinya menjadi lebih baik. Contoh, kita tidak bisa sendiri. Pada saat ini sudah tidak akan mungkin memakai pakaian, sudah tidak akan mungkin membaca buku kalau saudara sendiri. Kenapa? Itu mulai dari kalau makan itu ada yang menanam untuk padi, lalu ada yang giling dan ada yang membuat gilingan, lalu sampai dengan beras, lalu akhirnya dimasak, dimakan. Hanya sederhana itu saja tidak bisa berdiri sendiri dan tidak ada orang yang melakukannya sendiri, butuh kerjasama. Nah, Allah sudah tahu akan hal itu dan Allah merancang sedemikian rupa kalau dalam kehidupan umat manusia itu ada satu kerjasama yang baik, maka apapun permasalahannya bisa diatasi. Sebenarnya permasalahan dalam kehidupan kita itu bukan masalah. Seperti falsafah Jawa berkata bahwa kriwian bisa menjadi grojokan, grojokan bisa menjadi kriwian. Kenapa? Kok kriwian bisa menjadi grojokan, masalah kecil bisa menjadi masalah besar bisa menjadi masalah kecil. Sebenarnya yang menjadikan permasalahan adalah cara mengatasi masalah. Nah, ini sebenarnya sudah dirumuskan oleh Allah, sudah diberikan supaya manusia itu mencontoh akan kehidupan bagaimana Allah berkarya. Allah memberikan suatu contoh dalam kehidupan Adam dan Hawa untuk bekerja sama. Karena mengusahakan dan memelihara akan berhenti di saat manusia tidak bisa bekerja sama. Maka akan terjadi rebutan dan akhirnya egonya masing-masing dan bisa terjadi saling membunuh dan lain sebagainya. Untuk itu mari saat ini kita bekerja sama. Bekerja sama itu berbagai lini, bukan hanya dalam hubungannya dengan ekonomi, karena mungkin saat ini saya sudah mengalami suatu kesulitan ekonomi, tetapi juga bekerja sama dalam bidang mengatasi COVID-19, kerjasama dalam menghadapi menggilanya mutasi daripada COVID-19 yang telah masuk di Indonesia, yaitu Delta. Kalau saya dan sudah bisa bekerja sama, COVID ini bisa teratasi dengan baik. Dan kalau saya dan saudara, bangsa dan negara kita bisa mengatasi COVID ini, maka perekonomian kita juga bisa maju. Jadi mari kita jangan saling menyalahkan pemerintah, menyalahkan yang lain, tapi mari kita akan membuka hati diri kita untuk bekerja sama. Yang perlu dipikirkan dalam bekerja sama adalah apa yang bisa aku lakukan. Bukan apa yang harus kamu lakukan, tapi apa yang bisa aku lakukan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bolehlah menjadikan kekuatan bagi kita untuk saya dan saudara mengatasi pandemi, khususnya dalam dengan PPKM yang terjadi saat ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu dalam kami mengatasi, untuk kami keluar, untuk kami mampu menghadapi COVID-19 ini, terkhusus dalam imbas perekonomian yang kami bahas. Tapi kami percaya Tuhan, kiranya ini pun akan juga menjadikan kami untuk berpikir apa yang harus kami lakukan dalam kami keluar dari COVID-19 ini. Pimpin kami supaya kami tidak saling menuntut. Biarlah kiranya di dalam peran kami boleh melakukan dengan baik, dan juga kami juga boleh bisa bekerja sama, sehingga pikiran kami hanya apa yang harus kami lakukan, bukan melihat pada yang lain, apa yang orang lain harus lakukan, tapi apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karena kasih Kau dalam Kristus Yesus. Biarlah kiranya pada saat ini kita boleh pulang dengan membawa berkat-Nya. Diberkatilah dalam setiap usaha, diberkatilah dalam setiap pekerjaan, diberkatilah dalam setiap studi, diberkatilah dalam setiap kehidupan keluarga menjadi keluarga yang harmonis,
keluarga yang mengutamakan Engkau. Karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, biarlah kiranya kita boleh pulang dengan membawa berkat dan penyertaannya terjadi atas kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.